Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafizahullah taala, dan di bulan Rajab ini kita akan bahas tentang Rajab, khusus tentang Isra Mi'raj. Kita akan sapa dulu guru kita. Ustaz, gimana kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, siap Ustaz. Baik Ustaz, ini kita di bulan Rajab Ustaz, memang salah satu yang menjadi agenda besar ya, dan mungkin di kalender juga jadi hari libur nasional Ustaz gitu, seperti itu, yaitu hari Isra Mi'raj Ustaz. Bagaimana Ustaz sebagai seorang muslim, keyakinan kita yang tepat sebagai seorang muslim terhadap peristiwa ini Ustaz? Karena ini memang kalau di bahasa anak-anak sekarang Ustaz, di luar nurul Ustaz. Nah, di luar haikal Ustaz. Nah, seperti itu. Di luar akal seperti itu Ustaz. Kejadian Isra dan Mi'raj yang memang sangat luar biasa ini Ustaz. Tafadhol Ustaz, mangga Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Isra Mi'raj ini peristiwa dahsyat ya, peristiwa mukjizat ya, yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa, kalau Isra itu artinya perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, itu Isra-nya. Kalau Mi'raj artinya naik dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ya, ke langit ya, yang ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini sudah ditegaskan di dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi yang mutawatir, dan para ulama pun sudah sepakat tentang adanya peristiwa ini. Ya, dalam Al-Qur'an jelas ada surat khusus, surat Al-Isra. Al-Isra ya, betul. Bahkan di awalnya surat ya sudah tegaskan, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya ya, melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, ini jelas sekali menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu ya ditegaskan di dalam Al-Quran. Dalam hadis banyak ya, bahkan para ulama mengatakan hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu derajatnya sudah mutawatir, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, juga Al-Kattani dalam kitabnya Nadmul Mutanasir. Jadi hadis-hadis tentang masalah ini derajatnya mutawatir. Mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka semua sepakat di atas kedustaan. Ya. Dan para ulama pun sudah sepakat tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama, mereka menegaskan, ya, seperti misalkan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia punya buku Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, demikian juga Siddiq Hasan Khan, ya, dia punya buku Qatfu As-Samar fi Aqidati Ahlil Athar, ya, ini tentang buku akidah juga. Beliau menegaskan bahwa termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, wajib bagi kita meyakininya, tunduk patuh terhadap ya berita-berita yang ada. Adapun kalau dianggap ya akal dan di luar akal ya, manusia dan sebagainya. Ya, pertama, agama itu kan tidak berdasarkan dengan akal. Ya, tidak berdasarkan dengan akal. Akal manusia itu terbatas. Jadi jangan menjadikan akal ini sebagai landasan beragama kita. Dalam artian, kalau sesuai dengan akal kita terima, kalau nggak sesuai dengan akal nggak diterima. Banyak hal yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi akal kita mungkin belum menjangkaunya. Ya, makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, inna lil akli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata itu memiliki batas. Ya, mata saja tidak bisa menjangkau semuanya. Begitu juga akal. Ya, begitu juga dengan akal. Betul, memang kalau secara logika, secara akal, memang nggak masuk di akal. Bayangkan, Nabi malam hari melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
ya. Kemudian setelah itu diangkat ke langit, ya. Sebelum subuh udah balik lagi ke Masjidil Haram, Mekah ya lagi. kan? Ya, Tentu kalau pakai akal, bahkan walaupun misalkan zaman sekarang modern, pun sudah ada ini pesawat, itu nggak kekejar juga. Kalau kita menggunakan pendekatan logika, pendekatan dengan akal, ya. Tapi pendekatan kita dalam masalah ini pendekatan iman, ya, pendekatan iman. Itulah pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlus sunnah mereka mengedepankan dalil daripada akal. Berbeda dengan orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka lebih mengedepankan akal mereka daripada dalil. Nah, dan ini sesungguhnya adalah juga pembeda antara pengikut Rasul dengan pengikut iblis. Gak usah jauh-jauh. Dulu dikisahkan gitu ya dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj ini, setelah beliau paginya, itu langsung cerita kepada orang-orang kaumnya, orang-orang Quraisy, bahwa dia habis melakukan Isra Mi'raj, gitu, mendapatkan wahyu. Orang-orang kafir itu tertawa, terbahak-bahak. Menertawakan itu saja. Terpingkal-pingkal. Ya, ada yang bilang, wah Muhammad tambah gila ini. Tambah gila. Karena sebelumnya kan sudah bilang Nabi Muhammad itu gila gitu ya. Nah, dengan adanya cerita ini lebih. Ya, bahkan dikisahkan ada sebagian yang murtad gara-gara ini, orang-orang yang sudah muslim lemah. jadi murtad karena tidak meyakini ini. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Tapi ala kulli hal, tatkala itu ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, nah ini yang menarik. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apa kamu percaya ucapan temanmu tuh? Nggak masuk di akal. Dia habis cerita melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, dalam satu waktu mendapatkan wahyu. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, in qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang bicara, yang mengabarkan itu adalah Muhammad, pasti benar. Insya Allah. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Di saat banyak orang nggak percaya, beliau percaya. Gitu. Salah satu momentumnya ini saat ketika Isra Mi'raj ini. Betul. Jadi intinya kewajiban bagi kita dalam menghadapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kita tunduk, kita patuh, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Adapun akal, jadikan akal kita ngikut kepada dalil. Jangan sampai kita menolak dalil-dalil Quran dan hadis hanya karena nggak sesuai dengan akal kita. Terlalu kerdil, terlalu hina. Kalau kita menolak dalil-dalil yang ada hanya karena akal kita yang terbatas. Gitu. Dan ini keyakinan harus utuh, Ustaz, ya. Karena ada juga sebagian yang meyakini karena tadi di surat Al-Isra hanya ada dari Isra-nya saja, Mi'rajnya nggak ada, Ustaz. Jadi bagaimana pandangannya begitu, Ustaz? Ya, kita wajib meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini semuanya. Ya, kalau Isra jelas tadi dalam surat Al-Isra. Kalau Mi'raj itu sudah diisyaratkan dalam surat An-Najm sebenarnya. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Kan ada hadisnya, hadis-hadis tentang masalah ini derajatnya mutawatir. Begitu juga kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwasanya Nabi juga Mi'raj, diangkat. Jadi kalau ada yang menolak secara total, nah ini berbahaya. Betul. Termasuk juga yaitu menolak sebagian. Menolak sebagian. Karena kewajiban kita itu adalah beriman dengan semua yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah SAW tanpa membeda-bedakan selama dalilnya sahih. Gitu. Adapun ada sebagian sih yang mengatakan kalau Isra saya percaya, tapi kalau Mi'raj nggak percaya. Nah ini juga nggak benar juga. Gitu. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat. Kalau para ulama itu sudah sepakat, nggak ada ruang bagi kita untuk menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihi kesepakatan para ulama kecuali dia sesat. Karena Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan tersesat, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau itu sudah konsensus,
sudah kesepakatan ijma para ulama, jangan kita menyelisihnya. Ya. Terlebih hadis-hadis tentang Mi'raj derajatnya mutawatir. Ya, hadis yang sahih, yang ahad saja wajib dipercaya, apalagi kalau mutawatir. Mutawatir. Gitu. Ya, saja. Nah, berikutnya gini, Ustaz. Ini peristiwa yang dahsyat ya, istimewa, keajaiban boleh dikatakan demikian, Ustaz. Isra Mi'raj ini, Ustaz. Nah, kira-kira apa, Ustaz, hikmah dan juga ibroh yang bisa kita petik dari peristiwa ini, Ustaz? Dalam setiap peristiwa itu kan pasti ada hikmahnya, pasti ada ibrohnya, ya, yang bisa kita petik, ya. Dan tentunya kita sebagai seorang Muslim harus pandai-pandai itu merenung, mengambil pelajaran, karena tidak mungkin ada peristiwa-peristiwa itu yang sia-sia, itu nggak mungkin. Pasti ada hikmah, ibroh, pelajaran yang bisa menambah keimanan kita. Tentu kalau kita mau membahas tentang hikmah dan pelajaran dari Isra Mi'raj ini banyak ya. Tapi setidaknya mungkin ada 3 pelajaran penting kalau menurut saya. Siap. Ya. Karena kalau 30 terlalu banyak. Iya, ya 3 aja. Bisa sampai nanti. Ya, jadi mungkin pelajaran pentingnya pertama yaitu tadi yang sudah kita bahas. Kewajiban kita itu adalah tunduk kepada dalil. Ya, jangan bergantung kepada akal. Dalam artian bila berbenturan antara dalil dengan akal, ya kewajiban kita adalah mendahulukan dalil. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Ya, tentu peristiwa Isra Mi'raj ini kalau pakai akal nggak masuk di akal. Nggak masuk. Nggak masuk di akal. Tapi ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Nabi, dan ini ijma kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wajib bagi kita untuk mengimani. Jadi ini bukan hanya masalah Isra Mi'raj saja. Dalam masalah-masalah akidah yang sudah jelas dalilnya, Qur'annya, hadisnya, kewajiban bagi kita adalah beriman. Ya, terutama masalah-masalah gaib, masalah-masalah hari akhir, masalah-masalah yang akal kita ini belum nyampe, ya. Maka kewajiban kita adalah taslim, tunduk, patuh kepada dalil. Ya, jangan berlebihan kepada akal kita karena akal manusia itu terbatas. Ini pelajaran pertama. Yang pertama. Pelajaran kedua dari hadis ini atau dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, bahwa Allah SWT itu di atas langit. Ya, karena kan kalau kita lihat peristiwanya itu kan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Ya, diajak sama Jibril naik buraq, ya. Kemudian naik ke langit yang ke-7, ya. Kemudian ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Andaikan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya enggak perlu Nabi SAW mengangkat berangkat ke atas gitu. Ke atas, ya kan? Iya. Nah, ini dan ini disebutkan faedah ini oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan masalah akidah Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langit banyak dalilnya. Ya, dari Quran banyak, dalam hadis banyak, ya. Para ulama juga sudah sepakat. Ini juga sudah dikuatkan oleh akal fitrah manusia juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jadi nggak ada ruang lah bagi kita untuk menyelisih akidah ini. Ya, seperti ada sebagian mengatakan Allah itu di mana-mana. Iya, di mana-mana. Atau tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Semua ini adalah akidah-akidah ahli filsafat yang membingungkan. Ya. Nabi dan para sahabat sudah mengajarkan kepada kita agar kita meyakini Allah SWT itu di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Dan itu sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan akal manusia. Makanya aneh kalau orang kemudian mengadakan perayaan Isra Mi'raj, tapi dia keyakinannya Allah di mana-mana. Iya, nggak nyambung saja di situ aja. Yang ketiga, mungkin pelajaran yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Pentingnya sholat 5 waktu. Karena hanya ibadah sholatlah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan ya tanpa perantara Jibril dan Allah wajibkan di atas langit. Satu-satunya saja. Iya, satu-satunya. Kalau kewajiban yang lain itu kan di bumi dan lewat perantara Jibril. Tapi khusus untuk sholat ini, ya
Allah SWT angkat Nabi Muhammad SAW ya ke langit, kemudian langsung memberikan kewajiban sholat ini. Bahkan awalnya sholat itu 50 sehari semalam. Waduh 50 mah. Nah, sebagai bentuk cintanya Allah SWT kepada ibadah sholat ini. Cuma kalau dalam hadisnya itu kan Nabi SAW kemudian ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Yang mereka jauh lebih kuat daripada umatmu, wahai Muhammad. Kembalilah kepada Allah SWT, minta keringanan. Minta keringanan. Nggak bakal kuat umatmu. 50 kali sehari. 50 kali. Akhirnya mondar-mandir turun antara Nabi Muhammad, antara Nabi Musa dengan Allah SWT sampai yang tadinya 50 jadi 5. Hilang nolnya. Hilang nolnya. Gelinding saja. Itu pun sekarang masih banyak juga orang meremehkan sholat. Masih banyak yang meninggalkan sholat. Yang paling aneh lagi, kadang ada sebagian orang merayakan Isra Mi'raj, subuhnya kebablasan. Nah ini pengajian sampai malam gitu. Ya, musibah gitu. Musibah. Jadi saya kira itu tiga faedah penting lah atau ibrah. Ya, pelajaran penting dari kisah Isra Mi'raj ini. Baik, khair Ustaz. Nah, tadi sudah dimensi sama Ustaz terkait perayaan Ustaz. Dan ini kan bahkan masuk kalender nasional Ustaz ya. Artinya di tanggal 27 Rajab itu sebagian kaum muslimin meyakini sebagai hari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Ustaz. Sehingga kaum muslimin pun sebagian melakukan perayaan Ustaz, memperingati untuk mentadaburi makna Isra Mi'raj tadi, mengambil ibrah tadi, lalu melakukan perayaan-perayaan Ustaz. Ini gimana Ustaz terkait dengan tadi? Mungkin yang pertama 27 Rajabnya yang sebagai diyakini sebagai hari di mana terjadinya Isra Mi'raj gitu. Yang kedua soal perayaannya Ustaz atau peringatannya Ustaz gitu. Ya, perayaan Isra Mi'raj. Hal yang paling penting tadi, kita bagaimana mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Adapun tentang perayaan Isra Mi'raj ini kita bisa melihat dari dua sisi. Tinjauan yang pertama dari tinjauan sejarah. Ya, sejarah menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang otentik tentang kapan ya terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Jangankan tanggalnya, bulannya saja masih ada perselisihan di kalangan para ulama. Bulannya perselisihan. Ya, ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Ramadan. Allah. Ya banyak. Jadi versinya banyak sudah. Iya, ada sekitar 7 pendapat kalau nggak salah dalam masalah ini. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau membawakan pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini tentang bulannya, waktunya. Ya, tetapi yang beredar bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah ini riwayat atau pendapat yang paling lemah dalam masalah ini. Justru paling lemah. Paling lemah. Allah. Ya, di antara yang mengatakan bahwa tanggal 27 Rajab itu adalah dusta atau tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah ini. Ya, itu adalah Al-Imam Abu Syamah ya Al-Maqdisi. Ya, demikian juga Al-Imam Ibnu Dihyah, Al-Imam Abdul Ghani, juga ini Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Mereka ini para ulama-ulama ahlul hadis, ahli sejarah yang melakukan penelitian tentang kapan waktu. Jadi tidak ada bukti autentik tentang waktu kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Entah itu tanggalnya, entah itu bulannya. Makanya tidak ada amalan khusus. Karena waktunya juga waktunya aja diperselisihkan. Iya, belum jelas. Kan nggak ada misalkan sholat khusus Isra Mi'raj misalkan. Nggak ada. Puasa khusus. Kan. Termasuk perayaan khusus di Isra Mi'raj. Itu tidak ada karena tanggalnya saja, bulannya saja masih diperselisihkan. Gitu lah. Sangat lemah ya ininya sandarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah saja. Betul diketahui tentang waktunya kapan. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah apakah ada dalil bahwa Nabi SAW dan para sahabat dahulu melakukan perayaan Isra Mi'raj? Iya. Ternyata wallahu a'lam sepengetahuan kita tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya
Nabi SAW dan para sahabatnya dulu mengadakan perayaan Isra Isra Mi'raj. Mi'raj, iya. Ingat, perayaan itu harus berdasarkan dengan dalil, bukan hanya modal perasaan, Iya. hanya modal oh ini baik deh, ya kayaknya. Apa salahnya? Iya. Kan gitu seperti itu. Ya, jadi perayaan itu syiar, sehingga harus berdasarkan dengan dalil, ya tidak hanya dengan perasaan, hanya dengan Niat yang baik, gitu niat saja. yang baik saja nggak cukup gitu. Ya, kalau seperti itu orang-orang akhirnya nanti seperti orang-orang ahlul kitab dahulu. Orang ahlul kitab dulu banyak perayaan-perayaannya karena mereka modalnya hawa nafsu, perasaan. Ya, Iya, iya, iya. makanya sampai pernah mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, ketika mereka mengatakan ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, andaikan ayat itu diturunkan kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai perayaan. Ya, kalau kita ada nuzulul Quran, nah, Ya, itu orang-orang ahlul kitab dahulu begitu. Andaikan ayat itu diturunkan kepada kami, kitab, kami akan jadikan itu sebagai hari perayaan, ya, karena mereka nggak pakai syariat, nggak pakai dalil, hanya perasaan saja. Padahal agama bukan hanya dengan perasaan. Kalau agama itu hanya berdasarkan perasaan, semangat, ya, semua ahlul bid'ah bagus, ya, dan di atas kebenaran. Iya, betul. Jadi intinya perayaan Isra Mi'raj ini tidak dibenarkan dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi sejarah, tidak ada bukti otentik bahwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Bahkan bulannya, tanggalnya tidak ada kejelasan dalam masalah ini. Tidak ada riwayat yang sahih. Karena memang tidak ada amalan khusus. Yang kedua, anggaplah diketahui kapan waktunya, tidak ada dalil juga yang menunjukkan bahwa Nabi itu mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Padahal perayaan harus berdasarkan syariat, berdasarkan dalil, bukan dengan perasaan. Begitu. Khair, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawaban-jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini alhamdulillah menjadi sebuah hal yang sangat penting, mendasar bagi kita kaum muslimin agar memiliki keyakinan yang tepat terhadap peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat istimewa, yaitu Isra Mi'raj. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan hikmah dari tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sadawi hafizahullah taala. Menebar dakwah, meraih surga.